Baik, sudah sampai 180. Baik, 181. Al-Mu'alif mengatakan, sebagian orang yang sholat, ada yang jika selesai membaca doa tasyahud awal, sedang imam masih duduk, maka makmum itu mengulangi doa tasyahudnya untuk mengisi diamnya. Dan sebagian mereka ada yang tidak mengulangi tasyahud, bahkan enggan untuk menambahinya dengan suatu doa. Baik. Selayaknya ketika masih memiliki waktu, kita sudah selesai dari tasyahud, kemudian imam belum salam, ya, maka hendaknya kita isi waktu kosong tersebut untuk berdoa, ya, untuk berdoa dengan doa apapun yang kita inginkan. Itu salah satu tempat yang mustajab, ya, selain dari di antara selain dari sujud. Dan itu juga digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa, seperti doa yang diajarkan kepada kita setelah tahiyat itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, kemudian doa apa yang lainnya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Kemudian juga boleh ditambahi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik. Kalau imam belum juga salam, ditambahin lagi. Ya, terserah antum doanya apa, ini diperbolehkan. 182. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan makmum masbuk yang bertakbir setelah dia membungkuk rukuk sewaktu dia mendapati imam dalam posisi rukuk? Ini kemarin sebenarnya sudah, ya. Sudah. 183. Tidak mengangkat kedua tangan pada waktu takbiratul ihram, rukuk, bangkit dari rukuk, dan pada waktu berdiri dari tasyahud awal, kemarin juga sudah. 184. Apa yang dibiasakan oleh kebanyakan imam yang mengubah intonasi suaranya pada waktu duduk dan berdiri? Yang bedakan. Kebanyakan imam jika duduk untuk tasyahud, dia mengucapkan takbir dengan suara datar. Dan jika dia bangkit atau berdiri, maka dia mengucapkan takbir dengan nada yang keras. Misalnya pas tahiyat akhir dia, Allahu Akbar, gitu kan? Itu. Jadi menandakan terakhir gitu. Nah, ini dimasukkan oleh al-mu'alif termasuk dari kesalahan, dan bahkan di sini beliau menukil perkataannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, rahimahullah. Ya, di antara perkataan beliau, ya, di sini disebutkan adapun bila dia membuat untuk posisi duduk tasyahud ucapan takbir tertentu yang dipanjangkan, maka itu tidak pernah diucapkan bahkan oleh para ulama. Ya, sepanjang yang saya ketahui dari perkataan mereka. Dan berdasarkan hal itu, maka pendapat saya adalah agar imam menjadikan semua ucapan takbirnya sama. Karena siapa saja yang membedakan antara takbir-takbir itu, maka dia nanti akan dituntut dalilnya. Ya. Nah, jadi dianjurkan untuk sama, ya. 185. Apa yang dilakukan oleh beberapa makmum ketika selesai membaca surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat dari sholat duhur, yaitu mereka mengulang lagi bacaan surat Al-Fatihah. Dan kebanyakan mereka meyakini bahwa membaca surat lain setelah surat Al-Fatihah pada rakaat terakhir dari sholat duhur, dua rakaat terakhir dari sholat duhur, adalah suatu perkara yang tidak diperbolehkan. Ini dulu pernah kita bahas. Terkadang Nabi SAW pada sholat duhur, di rakaat yang ketiga dan keempat, beliau membaca surat setelah Al-Fatihah. Dan terkadang itu didengarkan atau diperdengarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Artinya bukan dijaharkan, tetapi beliau membaca dengan sir dan itu terdengar oleh sahabatnya. Itu termasuk dari sunnah. Ya, termasuk dari sunnah. Nah, maka kalau mendapati imam misalnya di rakaat ketiga, kita sudah selesai dari Al-Fatihah, kemudian dia belum rukuk, maka boleh kita membaca surat. Ya. Mana? 186. Melafadzkan bacaan zikir-zikir salat
tidak pada tempatnya. Contohnya, sebagian orang yang sholat ada yang terlambat membaca surat Al-Fatihah di belakang imamnya, atau masuk bersama imam beberapa saat sebelum rukuk, lalu imam rukuk. Tapi makmum itu tetap menyelesaikan bacaan Al-Fatihah dalam posisi rukuk. Oh, jadi ngikuti imam rukuk, tapi dia masih baca Al-Fatihah. Contoh yang lainnya, sebagian orang yang sholat ada yang jika mengangkat kepalanya atau bangkit dari sujud, dia langsung membaca surat Al-Fatihah sebelum dia sempurna berdiri. Ini dari sujud, ya bangkit untuk berdiri, belum sempat berdiri dengan sempurna dia membaca Al-Fatihah. Tentunya yang dibenarkan adalah ketika seorang itu sudah berpindah ke rukun setelahnya, seperti dari berdiri kemudian rukuk, maka Al-Fatihahnya apa? Selesai, berhenti. Ya, meskipun dia terlambat. Nah, demikian pula ketika bangkit dari sujud, ya untuk berdiri, dia menunggu sampai sempurna terlebih dahulu baru membaca Al-Fatihah. Nah, di sini disebutkan ya bahwasanya semuanya ini bertentangan dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebutkan ya fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz berdasarkan makna ini. 187. Memanjangkan durasi rokaat kedua melebihi rokaat pertama, atau dua rokaat terakhir melebihi dua rokaat yang pertama. Ini kebalikan dari yang disunahkan oleh Nabi. Yang disunahkan adalah pertama memanjangkan, ya kemudian yang kedua lebih pendek, nah kemudian yang ketiga yaitu lebih pendek. Sebagian ada yang begitu, kadang rakaat pertama baca Qul Huwallahu Ahad, rakaat keduanya surat Nuh, gitu. Kebalik, memberi harapan palsu. Jadi kelihatannya itu, wah cepat ini ya, kata rakaat kedua. Nah, yang dongkol itu yang dapat rakaat kedua ya. Apa? Enggak harus. Enggak harus. Enggak harus sesuai dengan urutan. Iya. Boleh antum misalnya membaca rakaat pertama surat Al-Ghasyiyah misalnya. Kemudian rakaat yang kedua baca surat Al-Infitor misalnya. Kan naik gitu kan. Boleh. Enggak ada masalah. Boleh, enggak masalah. Iya. Kuliah itu apa? Kafir. Baik, 188. Memanjangkan lafaz takbir seperti mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Nah, dipanjangkan huruf ba-nya. Baik, di sini kata al-mu'alif bisa mengubah makna. Iya. Allahnya. Iya. Biasa aja. Allahu Akbar biasa. Kadang ada ini yang apa? Sambil niat. Nah, biasanya itu juga. Terus takbiratul ihram itu sambil dapat niatnya itu loh. Jadi Allah itu lama itu. Allah. Nah, enggak jadi itu kan. Ya. Enggak dapat. Kadang seperti itu udah lama itu diulang. Ya. Kemudian ulangi lagi. Iya. Nah, bangkit dari sujud, ya dari misalnya rakaat pertama ke rakaat kedua. Biasanya panjangkan ya Allahu Akbar gitu. Itu karena kebiasaan ya sebenarnya. Kalau yang biasa sholat di belakang imam yang seperti itu, nanti sholat di belakang imam yang semua bacaan takbirnya sama, nanti kan bingung, ya bingung nanti. Dikiranya pendek tuh, Allahu Akbar gitu, dikiranya duduk, padahal berdiri.
Nah, ada ada juga yang kebalik dari rokaat apa namanya? Mau tasyahud awal itu, dia membaca takbirnya panjang. Allahu Akbar itu, yang makmumnya berdiri. Nah, itu juga banyak terjadi. Apa? Ya kayak tadi keterangan dari Syekh Utsaimin tadi. Katanya tidak diperbolehkan. Ya, diusahakan sama nadanya. Sama semua. 189. Di antara kekeliruan yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang sedang sakit adalah sebagian mereka melaksanakan sholat sambil duduk, padahal masih mampu berdiri. Dan orang-orang yang sakit di sini ada beberapa macam. Di antara mereka ada yang jika mengalami keluhan pada kepalanya, maka dia melakukan sholat sambil duduk dari mulai awal sampai akhir sholat. Padahal dia sama sekali tidak terbebani untuk berdiri. Ya, di antara mereka ada yang jika merasakan keluhan pada mata atau hidungnya, maka dokter melarangnya untuk sujud. Karena itu akan memperparah sakitnya, sehingga Anda bisa melihat orang yang sakit ini melakukan semua sholatnya sambil duduk. Baik. Untuk orang yang sakit, yang tidak mampu berdiri, maka dia mendapatkan udzur, ya untuk sholat sambil duduk. Tapi kalau dia mampu berdiri, kemudian sakitnya itu seperti yang tadi disebutkan, sakit di hidung atau kepala, kalau digunakan untuk sujud akan memperparah sakitnya, tapi dia masih bisa berdiri, maka tetap dia melaksanakannya berdiri. Ya, berdiri, kemudian ketika nanti waktu ruku atau sujud, dia memberikan isyarat, atau dia dengan duduk. Maksudnya ketika sujudnya itu, dia mempersiapkan kursi, ya apa? Nah, kursi tempat duduk. Kemudian ketika ruku dia memberikan isyarat. Itu. Cuman kalau berdiri masih bisa tetap berdiri. Cuman yang membedakan itu. Yang lain ruku dia memberikan isyarat. Yang lainnya sujud dia memberikan isyarat. Hmm. Iya, agak miring gitu ya. Karena ganjel, gitu kan? Iya, jerawat. Saya kadang juga begitu di sini. Jadi kalau buat sujud itu agak gini. Karena ganjel itu kan. Enggak ya. Iya. Karena kalau cuman bisul atau jerawat enggak masalah. Ini enggak apa-apa. Enggak apa. Bukan sakit yang parah itu. Taib 190. Sebagian orang yang menghadiri sholat ketika di antara dia dan kamar mandi, sebagian orang menghindari sholat ketika di antara dia dan kamar mandi ada dinding. Ini sholat seperti ini misalnya, ini kamar mandi misalnya, kemudian kiblatnya ke sana. Nah ini sholat di sini boleh enggak? Nah itu loh. Nah ini disebutkan oleh penulis termasuk ini kesalahan menganggap bahwasanya sholat di tempat seperti ini tidak diperbolehkan. Padahal boleh menghadap ke tembok kamar mandi. Ya selama tempatnya itu suci, ya ini tidak ada najis yang keluar misalnya, maka diperbolehkan. Nah seperti yang di sini disebutkan fatwanya dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. 191. Sebagian orang ada yang ketika sholat diiqamati mereka mengucapkan aqamahallah wa adamaha. Baik, untuk yang seperti ini diperlukan dalil ya. Ya, di sini disebutkan ada sebuah hadis yang menunjukkan demikian tetapi hadisnya dhaif. 192. Sebagian orang ada yang tidak mau berdiri sewaktu mendengar iqamat kecuali ketika orang yang beriqamat mengucapkan kalimat qad qamatis shalah. Jadi berdirinya itu pas menunggu lafaz ini. Ya, qad qamatis shalah baru berdiri. Tapi yang benar sebutkan di sini bahwasanya tindakan seperti itu tidak dibenarkan dan hujahnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Awwam bin Hausyab
dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW apabila Bilal mengucapkan kalimat qad qamatis shalah, beliau bangkit dan mengucapkan takbir. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Al-Awwam tidak pernah bertemu Abdullah bin Abi Aufa. Ibnu Katsir mengatakan jadi ada keterputusan, ini tidak menyambung antara Al-Awwam dan Abdullah. Maka hadis ini dinyatakan dhaif. Jadi tidak bisa dijadikan dalil untuk diamalkan. 193. Keluar dari masjid setelah mendengar azan. Ini juga ada larangannya ya. Antum di dalam masjid kemudian mendengarkan azan tapi malah pergi. Nah. 194. Diam sehabis membaca surat Al-Fatihah dalam durasi yang cukup lama. Ya, ini kalau disengaja, misalnya imam setelah membaca Al-Fatihah kemudian sengaja ya diam untuk memberikan kesempatan ya kepada makmum ya agar membaca Al-Fatihah, maka ini ya ini sesuatu yang tidak diajarkan, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau imam itu diam sejenak karena memang dia mikir misalnya ini baca apa ya misalnya, gitu kan? Biasanya imam dadakan, suruh imam rawatibnya nggak ada, kemudian maju pak, kemudian ya udah maju. Nah setelah waladhdallin bingung baca apa ini ya, gitu. Itu sampai diam. Ternyata pas bersuara bacanya, nah itu. Ya nggak apa-apa kan, boleh juga kan, boleh. Sebagian orang yang sholat ada yang pada waktu sholat condong dari satu sisi ke sisi yang lain dan terkadang maju dan mundur dengan badannya tanpa ada keperluan. Ini mungkin biasanya waktu sholat tarawih misalnya, imamnya bacanya panjang, kemudian berdiri itu kayak gini ya. Ada yang begitu ya, ada maju mundur lagi gitu. Jadi badannya goyang-goyang, maju mundur. Oh ya kayak kena angin ya. Baik, seluruh tindakan semacam ini bertentangan dengan sifat khusyuk di dalam sholat. 196. Sebagian orang yang sholat ada yang jika melakukan sujud sahwi, maka pada waktu sujud dia mengucapkan kalimat Subhana man la yashu wa la yanam, atau wa ma kana rabbuka nasiya, atau Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Baik, untuk membaca seperti itu diperlukan riwayat ya dari Nabi SAW, namun ternyata tidak ada riwayat yang menyebutkan demikian. Berarti tidak boleh diamalkan. Apa? Membaca seperti biasa, sujud biasa. Ada Al-Quran yang 197. Seseorang menjadikan tempat tertentu di dalam masjid yang mana dia tidak akan sholat kecuali di situ dan dia akan mendesak bila telah didahului. Ya, mengkhususkan tempat ya di situ. Mungkin senang tempat situ ya. Dingin. Iya. Selama dia datang pertama, kemudian memang tempat itu adalah tempat favorit, dia boleh menempati tempat di situ. Boleh. Yang nggak boleh itu adalah ketika misalnya ada orang lain kemudian suruh minggir, ini tempat saya, udah saya kafling dari pertama bangun masjid misalnya. Iya. Gitu kan, misalnya begitu. Ya. Namun ya ini yang afdolnya adalah dia berpindah-pindah, tidak hanya di situ saja. Karena
untuk memperbanyak saksi, ya. Ini saksi di mana kita sujud. Itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Iya, di tempat sholat. Misalnya antum sholat subuh di Mabas itu, nanti bagian sebelah kanan dekat imam. Nah, nanti sholat zuhur pindah lagi ke sana, gitu. Iya. Soft empor kenapa? Bisa nyender tiang? Bukan. Oh, ada baling-balingnya. Hmm. Di tempat masjid saya juga sama, ada AC-nya itu kan. Nah, biasanya ada satu orang ini sampai hafal itu. Jadi dia nungguin di situ kan. Nanti kalau misalnya ada orang bareng-bareng masuk gitu, dia udah di situ bawah AC itu. Kemudian nungguin yang lain, ya silakan gitu. Sampai penuh, nah dia baru takbir. Gitu. Iya, seneng di situ. Makanya saya sampai hafal, mesti kalau bapak ini mesti di situ. 198. Ihtiba pada hari Jumat sewaktu imam sedang khutbah. Ihtiba, Pak Bagus. Kalau pas Jumatan itu. Seperti itu. Nah. Baik, Nabi SAW melarang itu ya. Mu'adz mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil habwati yaumal jum'ati wal imamu yakhtub. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang habwah, yakni duduk sambil memeluk kedua lutut pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah. Kalau orang Arab itu biasanya mereka tidak pakai tangan, tetapi pakai ini. Ini yang buat hitam-hitamnya itu loh, buat ini. Nah, itu udeng-udeng. Yang hitam-hitamnya itu, nah biasanya dicopot kemudian buat nali ini. Ya, buat nali ini. Jadi nggak usah pakai tangan. Gitu. Jadi tangannya cuma ditaruh di atas gitu. Jadi nggak perlu memeluk lututnya. Ya sama, hukumnya sama. Sama. 199. Keyakinan sebagian orang tentang wajibnya membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan pada setiap sholat subuh di hari Jumat. Membaca surat Sajdah dan juga surat Al-Insan pada hari Jumat itu hukumnya sunnah. Kalau dianggap wajib, nah ini yang keliru. Ya, jadi kalau tidak membaca itu maka diyakini tidak afdol misalnya. Atau kalau tidak membaca itu, ya ini ada sesuatu yang kurang. Nah, jadi hukumnya sunnah. Yang salah apa? Kalau dianggap wajib. 200. Menyambung sholat Jumat dengan sholat setelahnya tanpa menyelingi diantaranya dengan berbicara dan yang lainnya. Ya, sholat Jumat dengan sholat setelahnya, sunnah rawatib. Diselingi ya. Cuman ya ini diselingi di sini Ya ini diselingi dengan zikir ya, kemudian dia berpindah dari tempat yang dia gunakan untuk sholat itu sudah cukup. Ya tidak harus berbicara dengan orang lain. Atau misalnya dia berpindah dari masjid ke rumah. Ya ini untuk sholat sunnahnya di rumah. Ini juga lebih afdol. 201. Di tengah-tengah meluruskan barisan, sebagian imam ada yang jika melihat shaf yang bengkok, dia berkata kepada jamaah, ya sungguhnya Allah tidak akan melihat shaf yang bengkok. Ya innallaha la yanzuru ila shafil a'waj. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada shaf yang bengkok. Nah, terkadang dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, lalu dia menuturkan kalimat tersebut. Jadi menyandarkan ucapan tadi, innallaha la yanzuru ila as-safil a'waj, ini disandarkan kepada Rasulullah, maka itu adalah perbuatan yang salah. Ini cukup
mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam mengatur shaf. Ya, sawwu suhufakum, itu fa inna tasfiyatas suhuf min tamamis shalah. Kemudian aqimus suhufakum, ya, dan seterusnya. Kemudian tarasu bainakum, kemudian hadu bainal manakibi wal aqdam wasudul khalal, dan seterusnya. 202. Di tengah-tengah sholat gerhana matahari atau bulan, sebagian orang ada yang baru masuk setelah imam bangkit dari rukuk yang pertama. Nah ini. Maka jika imam telah mengucapkan salam, dia pun mengucapkan salam bersamanya. Karena dia meyakini bahwasanya dengan mendapati rukuk yang kedua, berarti dia telah mendapati rakaat tersebut seperti pada sholat-sholat yang lainnya. Nah berarti harusnya apa? Ketika dia masuk di setelah imam itu bangkit dari rukuk yang pertama, itu menurut apa yang disampaikan oleh beliau, dia belum mendapati satu rakaat. Ya, jadi nanti ketika imam selesai salam, dia harus menambah satu rakaat lagi. Nah, kemudian Syekh di sini menyebutkan fatwa Lajnah Daimah berkaitan dengan tema ini. 203. Sebagian makmum ada yang jika imam telah berdiri menuju rakaat berikutnya, maka dia diam sejenak beberapa saat sambil duduk. Ya kalau memang duduknya itu adalah duduk yang diajarkan oleh Nabi itu, ini sebelum dia bangkit dia ada duduk istirahat itu sejenak, itu nggak apa-apa. Yang salah adalah ketika duduknya itu terlalu lama. Imam sudah bangkit, bahkan sudah membaca Al-Fatihah, dia masih duduk. Nah, 204. Sebagian orang yang sholat ada yang melihat ke tempat sujudnya, dan sungguh dia telah mengamalkan sunnah. Tapi jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum itu mengangkat atau mendongakkan kepalanya sedikit dan mengucapkan amin. Nah, ada begitu. Waladdallin kemudian amin gitu ya, mungkin ya. Allahu a'lam, enggak, belum pernah mendengar. Yang sahih tidak harus seperti itu. 205. Beberapa orang ada yang terbiasa mengeraskan suaranya ketika takbiratul ihram secara lantang dan berbeda dengan takbir-takbir lainnya, baik ketika dia menjadi makmum ataupun salat sendirian. Ini sama seperti tadi. Ya, takbir. 206. Sebagian makmum ada yang mengingkari imamnya ketika mendahulukan satu surat Al-Quran atas surat lainnya, berbeda dengan urutan mushaf. Seperti imam membaca surat Al-Humazah pada rakaat pertama dan Al-Insyirah pada rakaat kedua. Dan sebagian mereka ada yang sangat berlebihan dalam mengingkari seolah-olah imam mengerjakan hal yang diharamkan. Yang tadi Pak Yudi tadi. Boleh, ya. Diperbolehkan. 207. Sebagian orang yang sholat ada yang tidak menggerakkan mulutnya di seluruh salatnya. Nah ini yang namanya membaca Al-Fatihah dan yang lainnya itu harus menggerakkan lidah, bibir, itu harus bergerak. Kalau dia cuma diam aja, Allahu Akbar, diam gitu. Terus rukuk juga Allahu Akbar, rukuk, jadi sama sekali nggak gerak. Maka ini terhitung dia tidak membaca apapun. Meskipun di dalam hatinya itu dia membaca, ya. Tapi kalau tidak digerakkan lisannya maka tidak terhitung membaca. 208. Apa yang diyakini oleh beberapa orang dalam sholat jahriyah, bahwasannya makmum tidak boleh langsung membaca surat Al-Fatihah hingga imam selesai membacanya. Ya. Apa yang diyakini oleh beberapa orang dalam sholat jahriyah, bahwasannya makmum tidak boleh langsung membaca surat Al-Fatihah hingga imam selesai membaca. Ini yang kemarin ditanyakan itu. Yakni jeda antara doa istiftah itu dengan Al-Fatihah, imamnya lama misalnya, kemudian mendahului imam dalam membaca Al-Fatihah. Taib, yang benar ini membutuhkan adanya dalil sahih yang jelas. Akan tetapi lafaz-lafaz hadis yang menyinggung masalah ini berdasarkan penelitian itu bersifat mutlak, tidak menentukan waktu tertentu untuk bacaan makmum bersama imamnya. Tapi intinya adalah makmum membaca surat Al-Fatihah. Ya, Syekh Habibullah telah menyampaikan dalil-dalil seputar masalah ini dan telah menukil perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, juga fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang bolehnya makmum membaca surat Al-Fatihah sebelum imamnya. Ya, di sini berarti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah belum membolehkan
makmum membaca Al-Fatihah terlebih dahulu sebelum imam. Ya. Kalau mau mengamalkan keumuman hadis dari innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, itu juga tidak mengapa. Maksudnya insyaallah yakni mengamalkan keumuman hadis ini. Jadi imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kemudian Nabi mengatakan fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir maka bertakbirlah. Ini menunjukkan bahwasannya segala sesuatu ya dalam gerakan kemudian bacaan itu yang melakukan harus imam terlebih dahulu, baru setelah itu makmum. 209. Sebagian orang ada yang masuk masjid ketika imam dalam posisi akan berdiri ke rakaat kedua atau ketiga misalnya. Lalu makmum masbuk ini mengucapkan takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Tapi imam baru menyempurnakan posisi berdirinya setelah membaca doa itu. Bisa dibayangkan ini? Jadi baru masuk, imam baru proses berdiri. Tapi dia sudah takbiratul ihram kemudian membaca istiftah dalam keadaan imam belum berdiri sempurna. Harusnya bagaimana? Menunggu imam berdiri terlebih dahulu. Dan dianggap mendahului imam. Ya, kalau seperti itu. 210. Sebagian orang yang sakit, ada yang jika tidak mampu sholat sambil berbaring, dia berisyarat dengan jari-jarinya. Padahal dia bisa mengerjakan sholat sambil terlentang. Atau dengan menggerakkan kedua tangannya. Baik, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, adapun berisyarat dengan jari-jari seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang sedang sakit, maka itu tidak benar. Dan saya tidak tahu dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dan juga perkataan para ulama. Seperti kaidah yang tadi, kalau ada orang yang sakit, itu hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin ya untuk sholat. Kalau masih bisa berdiri tapi nggak bisa ruku atau sujud, tetap dia berdiri. Kemudian nanti ruku atau sujudnya diberikan isyarat. Ya, seperti itu. Kalau masih bisa menggerakkan tangan, maka menggerakkan tangan. Kalau tidak bisa, dengan isyarat jari. Nah, seperti itu. Jadi diusahakan semaksimal mungkin. 211. Sebagian mereka ada yang jika sholat telah diiqomah, lalu ternyata mereka disibukkan oleh suatu perkara yang memundurkan sholat agak lama, maka dia mengulangi iqomah lagi. Jadi pas qomat ya, kemudian ada sesuatu yang menghalangi untuk segera ditegakkan sholat, pas mau mulai iqomah lagi. Nah, disebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan sholat telah diiqomati sedang Nabi SAW berbicara dengan seseorang di sisi masjid, maka beliau pun tidak berdiri untuk sholat hingga orang-orang berdiri. Ini tidak perlu diiqomati lagi, langsung ya. 212. Sebagian orang yang melakukan sholat jenazah, ada yang diam setelah takbir keempat, lalu dia mengucapkan salam dan mengira bahwa yang benar adalah diam. Ini tentang masalah sholat jenazah, dan itu ma'ruf ya, ada cara yang memang diperbolehkan. Di takbir yang keempat, antum boleh mendoakan mayit lagi, atau diam, dua-duanya benar. Jadi tidak layak dimasukkan ke dalam kesalahan. 213. Sebagian orang ada yang mengeraskan bacaannya dalam sholat-sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, selain dari sholat qiyamul lail. Contohnya dia mengeraskan bacaan pada sholat sunnah zuhur dan maghrib. Ini yang kemarin antum tanyakan, Pak. Itu. Ya. Ini salah satu pendapat. Pendapat yang lain, mereka mengkiaskan itu dengan qiyamul lail. Sama-sama sholat sunnah. Itu. Sama-sama sholat sunnah. Jadi ada yang mengatakan boleh ya sholat ba'diyah maghrib atau isya itu dengan mengeraskan bacaannya. Alasannya apa? Disamakan seperti sholat malam. 214. Tapi kalau mau mengikuti ini juga tidak mengapa. Jadi maksudnya sesuai dengan zahir atau nasnya. Ini membutuhkan misalnya dalil yang sharih yang jelas mengenai bolehnya mengeraskan bacaan. 214. Sebagian orang yang sholat sewaktu tahiyat ada yang mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ini lafaz sayyidina di sini hendaknya membaca sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah.
tidak menambahi dengan tambahan lafaz-lafaz yang tidak diajarkan oleh Nabi. Sudah mulai ini ya, mulai ngantuknya gitu. Dan sebentar lagi ini 215 ya, nanti selesai. Apabila seorang melewatkan sholat jahriyah karena tidur atau lupa, lalu baru mengingatnya setelah terbit matahari, maka hendaklah dia mengecilkan dan tidak mengeraskan bacaan dan mengira bahwa mengeraskan bacaan sudah terlewati waktunya. Bahkan sebagian mereka ada yang mengingkari orang yang mengeraskan bacaan sewaktu berjamaah. Ini mengenai sholat-sholat jahriyah yang terlewat karena ada udzur, ya entah ia ketiduran atau lupa misalnya. Ketika dia ingat, seperti sholat subuh misalnya, sholat subuh ketiduran, bangunnya jam 7, gitu, bangunnya jam 7. Istrinya juga sama, gitu misalnya ya. Nah kemudian sholat, ya ini mengkodok ya ketika ingat. Nah ya ini kalau meyakini ini tidak boleh dikeraskan bacaannya, maka itu salah. Ya harusnya apa? Dia membaca seperti halnya ya sholat subuh, dia mengeraskan bacaannya. Rasulullah pernah sholat subuh bersama para sahabatnya kesiangan, ini dalam perjalanan, sampai matahari itu sudah muncul. Maka kemudian dikumandangkan adzan dan iqamah. Setelah itu mereka sholat dan Nabi mengeraskan bacaannya. 216. Sewaktu muadzin dalam adzannya mengucapkan kalimat as-salatu khairum minan naum, maka sebagian orang yang mengikutinya ada yang mengucapkan kalimat sodaqta wa barorta. Yang benar apa? As-salatu khairun minan naum. Idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma sami'tum. 217. Sebagian orang ada yang ketika sholat telah diiqamah, maka terdengar darinya ucapan Allahumma ahsin wuqufana baina yadaik. Ya. Ini yakni doa-doa yang diadakan sendiri ya. Seperti orang yang mau memulai sholat, dia meminta perlindungan-perlindungan kepada Allah dengan membaca muawwidzatain. Ya, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Kalau dilihat dari sisi cocok loginya, cocok. Ya kan? Dia mau sholat kemudian meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca dua itu. Cocok ya kan? Cuman karena itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka jadilah amalan tersebut amalan yang batil. Ya. Dua 218. Banyak orang yang jika muadzin pada akhir iqamatnya telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mengucapkan haqqan la ilaha illallah. Ini juga yakni harus dengan dalil. Hal-hal yang dilakukan oleh sebagian orang setelah mereka selesai membaca doa seperti mengusap muka di dalam kunut dan lain sebagainya. Nah, mengusap muka ketika berdoa ini juga tidak dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabatnya. 220. Sebagian para orang yang sholat, ada yang jika telah mengucapkan salam dari sholatnya dan mulai membaca zikir-zikir yang biasa diucapkan setelah sholat, dia menambahkan kata wa ta'alaita. Ini dalam zikir itu tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Yang pasti berasal dari Nabi adalah tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi saya pernah baca dari riwayat yang seperti itu. Wa ta'alaita itu ada. Cuman ana lupa apakah dia ini sahih atau tidak. Antum nanti coba lihat di doa dan wiridnya Ustaz Yazidnya. Di antara perkara-perkara yang diyakini oleh sebagian orang sebagai sunnah adalah apa yang dilakukan oleh sebagian mereka sewaktu memulai membaca zikir-zikir yang biasa diucapkan setelah sholat, yaitu jika membaca ayat kursi, maka dia membaca dua ayat setelahnya dan mengira bahwa keduanya mengikuti ayat kursi. Sebagian mereka ada yang mengetahui bahwa ayat kursi adalah ayat yang berdiri sendiri, tetapi dia membiasakan untuk menambah dengan dua ayat setelahnya. Ini ayat kursi kemudian ditambahi dua ayat setelahnya. Nah, yang diajarkan Nabi kepada kita hanya ayat kursi saja, satu ayat itu. Ya. Dan tidak dilanjut dengan ayat
dua ayat berikutnya. Baik, wallahu taala a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal. Hmm. Ya, mengarahkan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Kalau matanya kalau kepalanya enggak gimana? Hmm. Ini. Jadi melirik ke bawah itu ya. Hmm. Iya. Itu enggak, maksudnya ini perkara yang didiamkan oleh syariat gitu ya. Antum terserah mau posisinya ke depan tapi ngelirik ke bawah begini, gitu kan? Atau begini, terlalu menunduk tapi melihat ke sujudnya juga malah matanya itu ke atas. Gitu. Hmm. Juga salah. Oh, oh iya iya kalau terlalu tegaknya gimana? Gini. Mana? Iya. Tapi ya ini yang normal saja lah, yang normal. Ya, misalnya antum ya ini tidak menundukkan ini dalam posisi begini tapi bisa melihat ke bawah tempat sujud, ya itu nggak apa-apa, jadi nggak dipermasalahkan. Atau antum menunduk sedikit kemudian bisa melihat atau mengarahkan pandangan lurus ke tempat sujud juga tidak masalah. Iya, iya. Hmm, mengikuti. Ya, kalau yang diperintahkan itu mendengarkan, tidak mengikuti. Jadi mendengarkan saja. Kalau sudah antum baru membaca. Dan membaca, antum membaca ya ini dengan bacaan yang hadar aja, yang cepat. Itu nggak apa-apa. Ya, betul. Hmm, iya. Baik, untuk doa di dalam sholat, baik itu sholat jenazah atau sholat wajib, sholat fardu, itu tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Ya, dengan bahasa Arab. Dan doa-doa yang diajarkan Nabi kepada kita atau yang terdapat di dalam Al-Quran itu insya Allah sudah mencakup. Kecuali kalau antum pengen berdoa meminta sesuatu yang rinci, ya, sesuatu yang rinci, sesuatu yang khusus misalnya. Antum minta rumah yang ya yang di dalamnya ada, ya itu malah nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Ya. Ini antum sebutkan secara umum saja. Misalnya meminta tambahan rezeki, ya sudah ada di dalam hadis misalnya. Itu aja. Dan kalau memang harus seperti itu, antum apa ya ini mengucapkannya dengan bahasa Arab. Ya. Kan di Mambas sudah ada pelajaran bahasa Arab gitu. Iya. Oh, tanpa azan. Iya. Iya, tentunya yang lebih utama adalah adzan. Dikumandangkan adzan, baru setelah itu ya seperti biasa komat. Kalau ulang tanpa adzan kemudian komat langsung sholat, ini sholatnya sah. Sholatnya sah. Cuman dia melewatkan keutamaan-keutamaan dari adzan. Keutamaan kan banyak adzan itu kan. Antum menjawab seruan adzan itu dengan mengikuti muadzin itu dapat pahala. Kemudian setelah itu sholawat mendapatkan pahala. Ya, kemudian apa lagi? Ya berdoa di antara adzan dan juga iqomah itu dapat pahala. Kalau sholatnya sah, jamaah itu sah.
Ya. Yang mana dulu? Nah, tunggu dulu. Nah. Iya. Iya. Kalau ada sisa makanan, ya ini apa nggak boleh ditelan, nggak boleh ditelan. Gini, antum sebelum sholat misalnya habis makan tapi masih punya wudhu, itu kumur-kumur paling nggak. Jadi biar bersih. Kalau tidak sempat kemudian langsung sholat, ternyata pas lagi sholat, ada yang nyelip nih, diambil pakai lidah, gitu, dapat itu kan. Nah itu jangan ditelan. Ya, terus bagaimana? Diambil, ya misalnya menggunakan tangan kemudian ditaruh di saku, gitu. Buat bentar. Hmm. Ya khawatirnya itu masuk kalau dimakan dan itu terhitung misalnya makan, ya menelan sesuatu ketika sholat, maka membatalkan sholat nanti. Masuk sebelum, iya. Oh gitu. Oh gitu. Allah alam belum. Ya kalau yang anda ketahui dari pembahasan itu kecil, masih kecil, ditelan itu termasuk dari makan. Heeh. Anda juga pernah mendengarkan dari Ustadz Abdullah Zain itu sama. Meskipun hanya nasi misalnya, nasi yang tertinggal kemudian kita ambil pakai lidah kemudian telan. Nah itu kata beliau juga termasuk membatalkan wudhu. Beda lagi. Kalau itu beda lagi. Air ludah, lendir atau misalnya, atau sebagian ada yang itu ingus. Jadi lagi pilek gitu kan, gitu. Ayo, gitu. Nggak apa, nggak apa. Hmm. Sebentar Pak. Ya, cicak. Ya, ya, kotoran itu termasuk dari apa? Yang yang istilahnya itu ta'ummu bihil balwa. Ini yang selalu apa ya? Ini yang banyak terjadi di apa? Di masjid atau di lainnya. Memang binatangnya banyak, cecak itu misalnya. Kalau itu misalnya cuma satu, ya satu ya ini tidak banyak sampai ngumbruk gitu misalnya. Ya cuman satu ada jatuh di tengah kita itu nggak masalah, nggak masalah. Ya apa? Ya kalau kerasa apa namanya dibersihkan. Apa itu? Apa itu? Hmm. Nggak ada, sama aja. Kalau misalnya antum nginjak sebelum apa sholat ya kan, antum bersihkan. Kalau menginjak setelah atau di tengah-tengah sholat itu nggak memadorotkan sholat antum. Nah, hmm. Saya pernah itu waktu ngisi kajian di Masjid Cibitung. Itu kan atasnya belum di plafon kan. Di situ buat sarang kelelawar. Kelelawar apa-apa gitu. Terus saya lagi ngisi begini kan. Dan di atas itu kan tingkat itu, ada anak-anak lagi bercanda main gitu dan mereka bawa makanan. Nah, kemudian jatuh, seret gitu. Saya kira itu bumbu pecel.
Saya kira bumbu pecel itu. Saya kirain anak-anak lagi main mungkin lempar apa itu, bumbu pecel atau apa. Saya kira itu. Terus saya ambil ini, cerayet. Terus dikasih tahu, Sat, itu anu kotoran itu katanya. Saya lihat, oh ya ternyata. Saya ambil pakai tangan begini. Anak kira bumbu pecel soalnya sama gitu ya. Untung nggak di itu. Alhamdulillah sekarang udah rapi, udah tertutup seperti ini. Di masjid itu apa? Tahu nggak tuh? Nurul Jannah, Nurul Jannah, Manja. Baik, boleh. Iya. Hmm, iya. Bukan diulangi, ditambah, ditambah. Iya, meskipun sudah zikir. Itu pernah terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat asar, asar atau duhur itu saya lupa antara dua itu. Harusnya kan 4 rakaat. Maka Rasulullah sholat hanya 2 rakaat kemudian salam. Ya, kemudian salah seorang sahabat yang dipanggil dengan sebutan Dzul Yadain itu yang memiliki dua tangan. Maksudnya apa itu? Dua tangannya lebih panjang dari tangannya yang normal. Misalnya kalau tangan kita panjangnya segini, nah Dzul Yadain itu lebih panjang dua tangannya itu. Nah sehingga beliau dijuluki itu Dzul Yadain. Nah Dzul Yadain ini mengatakan, wahai Rasulullah, apakah Anda mengkosornya atau atau turun syariat yang lain? Gitu. Ini bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya ini tidak. Kemudian Dzul Yadain mengatakan, sungguhnya engkau tadi sholat 2 rakaat wahai Rasulullah. Nah mendengar itu Rasulullah kemudian tasabut, yakni memastikan kebenarannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, asodaqo Dzul Yadain, apakah Dzul Yadain ini benar dia? Maka sahabat yang lain mengatakan, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah setelah itu bangkit untuk menggenapkan atau sholat 2 rakaat. Ya 2 rakaat lagi ya. Ini tambahan sebaik dari yang kurang tadi. Nah itu sama seperti itu. Iya sujud sahwi. Iya sebelum salam. Apa? Enggak, langsung dia berdiri. Iya. Iya. Oh. Apakah iftirosh atau tawaruk? Itu sama yang kemarin. Iya sama. Oh iya. Kalau kalau kita terlambat itu memang ada perselisihan dari para ulama, cuman ana lebih mengikuti pendapat yang duduknya itu bukan duduk untuk tahiyat akhir. Ini duduk iftirosh. Ya. Karena untuk tahiyat akhir itu ya ini untuk tawaruk itu adalah untuk tahiyat akhir. Sedangkan kita belum tahiyat akhir. Dan mengikuti imam tadi sifatnya itu bukan apa? Bukan mutlak, tetapi muqayyad. Itu. Apa? Cukup? Nah, satu lagi. Silakan. Menuntut ilmunya mudah tapi dapatnya banyak. Tentunya ini mempelajari secara bertahap. Ya, ini sesuai dengan tingkatannya. Dari yang dasar, kemudian naik seterusnya. Dan itu mempelajari ya ini kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama, mulai dari kitab-kitab yang ringan dalam masalah akidah itu misalnya, itu sudah diterapkan di sana kan. Ya, yakni
al-usul as-salasah, ya, kemudian setelah itu al-qawaidul arba', kemudian al-usulus sitah, nawaqidul Islam, itu bertahap. Dan setelah itu nanti naik ya ke kitab tauhid, ya, dan seterusnya. Nah, mempelajari yang seperti itu, ya. Dan ya memang harus ini meluangkan waktu, ya, meluangkan waktu yang banyak gitu. Dan sebenarnya syarahnya itu ini aja, syarah yang ringan gitu sebenarnya. Jadi yang bisa cepat selesai, yang penting inti-intinya itu dapat. Nah, itu. Jadi kalau eh, belajar itu mengandalkan atau tidak memiliki apa kurikulum, ya, asal dia belajar asal ya, itu nanti dia bangunan ilmunya tidak kuat. Gitu. Seperti ini misalnya Pak Yudi. Nanti untuk kedepannya mungkin lebih baik membahas kitab-kitab yang seperti itu. Gitu. Ini misalnya untuk mengadakan daurah kemudian membahas kitab Nawaqidul Islam misalnya gitu kan. Kitab kecil atau membahas yakni apa al-usul as-sittah atau al-qawaidul arba'. Nah, seperti itu yang dasar-dasar. Atau kalau mau membahas tentang apa namanya? Kaidah fikih itu. Kaidah-kaidah fikih. Itu lebih mantap gitu. Ya. Atau misalnya mustalahul hadis. Nah, itu berbobot itu. Gitu. Nanti mungkin berikutnya seperti itu ya. Berikutnya seperti itu. Antum mustalahul hadis misalnya Ustadz Abu Yazid, ya, atau misalnya ganti nanti Ustadz Fadoli belajar apa matan apa misalnya. Kalau tuhfah sudah hafal semua ya. Tuhfah itu ringan sekali dan mudah. Nah, tentang wakaf dan ibtida. Itu seperti itu aja, Pak. Wakaf dan ibtida itu kaidahnya gampang sekali, mudah. Cuman untuk prakteknya itu loh. Prakteknya itu sulit. Karena berkaitan dengan masalah itu, ilmu bahasa Arab, nahwu, tafsir, qiraat dan yang lainnya. Hmm? Ilmu faraid juga boleh. Cuman kalau seperti itu antum harus, ya, kalau sambil ngantuk dan yang lainnya nggak bisa, nggak bisa. Ilmu faraid itu rumit, ya, kalam. Saya dari dulu itu nggak seneng yang namanya hitung-hitungan begitu. Nah, kemarin pas dapat pelajaran itu, wah, agak berat juga itu. Alhamdulillah istri Ana itu apa kuliahnya di matematika. Jadi bisa dibantu itu. Ya. Nah, itu ahlinya ada ya. Ahlinya ada. Enggak apa-apa. Tapi antum antum nggak bakalan diizinin sama istri antum. Eh? Suruhnya bapak istri ya. Bukan, ya, bukan liburan, tapi ngajak berantem itu nanti. Hmm. Iya. Hmm. Oh gitu. Ini kalau pas pulang ditanya ngasihnya apa gitu. Ya. Itu aja nanti Pak Yudi. Mungkin berikutnya nanti membahas matan-matan itu lebih bagus insya Allah. Tip cukup ya. Hmm. Hmm. Apa? Hmm.
Mm-mm. Mm. 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 Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mm. Ini ditutup dulu apa gimana? Tutup dulu apa? Oh gitu. Mm. 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 Tip. Ya cukup ya, kita tutup dulu. Semoga alhamdulillah ya dengan izin Allah, dengan karunia dari Allah kita bisa menyelesaikan membaca buku ini yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila ada kekurangan ya maka itu adalah karena keterbatasan ilmu saya, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.